من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Asyhadu an dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya orang jahil. Ternyata berbeda cara iblis menipu orang pintar dengan orang jahil. Orang yang berilmu ditipu oleh iblis ketika mereka berdakwah, ketika mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, ditipu dengan dua cara. Sudah kita lewati. Adapun orang jahil, fa inna syaitana yatala'abu bihi. Syaitan mempermainkan orang-orang jahil ma'ruf nahi mungkar ketika mereka berdakwah. Padahal tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada ucapan yang lebih baik dari dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari dakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Tapi karena dia jahil, maka dia dipermainkan oleh syaitan. Wa innama kana ifsaduhu fi amrihi aktsara min islahihi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh orang jahil ini ketika beramar ma'ruf nahi mungkar lebih banyak daripada perbaikannya. Perbaikannya tentu ada. Dengan mereka berdakwah, mungkin yang malas salat jadi rajin salat. Dengan mereka berdakwah, mungkin yang tadinya tidak pakai jilbab sekarang pakai jilbab. Yang tadinya makan riba sekarang keluar dari riba. Itu kebaikannya. Keburukannya apa? Jauh lebih besar. Dan hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, dan mereka tidak tahu. Mereka melihat dohirnya, oh lihat nih, kerusakannya lebih besar. Apa misalnya? Jatuh ke firqah, jatuh ke subhat, jatuh ke bid'ah, apalagi jatuh ke syirik. Jatuh ke syirik ketika mereka makan riba, ketika mereka menampakkan aurat, ketika mereka minum khamar. Iblis senang. Iblis senang. Ketika mereka meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan khamar, tapi berbuat syirik, maka iblis jauh lebih senang. Nah, begitu kira-kira. Keburukan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikannya. Karena apa? Karena jahil tadi. Di mana-mana orang jahil itu menimbulkan keburukan. Jauh lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Ya lihat aja perkara yang sepele. Antum lagi betulin motor misalnya, ya kan? Pas baut. Antum dibantuin sama adik antum atau anak antum yang masih TK atau SD kelas 1, kelas 2. Ya. Keburukan yang muncul lebih banyak daripada kebaikan. Baiknya ada mungkin bawain baut misalnya, ya. Tapi kalau dibiarkan bisa hancur. Itu yang terlihat oleh mata kita karena urusan dunia. Ini urusan akhirat, urusan dalil, urusan wahyu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu tentunya. Orang-orang awam akan melihat, luar biasa. Mereka berjihad luar biasa. Mereka meninggalkan anak istrinya demi berdakwah di jalan Allah, luar biasa. Mereka tinggalkan pekerjaannya, mereka tinggalkan kesibukannya demi dakwah di jalan Allah, luar biasa. Padahal keburukan yang muncul dari apa yang mereka lakukan itu jauh lebih besar.
Beliau berikan beberapa contoh. Li'annahu rubbama naha an syai'in jaizin bil ijma'. Kadang-kadang sesuatu yang secara ijma' itu boleh, tapi dilarang oleh dia, padahal boleh. Ambil contoh, para sahabat ijma', sepakat para sahabat berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa minum sambil berdiri boleh. Sebab kalau haram, tentu Ali ada yang memprotes. Mungkin satu orang, mungkin dua orang, nggak ada riwayat. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di depan pasukan, sengaja minum sambil berdiri, tidak ada satupun yang protes. Nah, karena dia jahil, maka dia melarang kaum muslimin minum sambil berdiri misalnya, padahal boleh. Dia tidak faham tentang nasih mansuh, mana nas-nas yang dimansuh, dia tidak faham. Wa rubbama ankara ma ta'awwala fihi sahibuhu. Ada kalanya dia mengingkari apa yang merupakan takwil, tafsir, ya. Jadi ini merupakan tafsirannya seperti itu. Seperti waktu itu kita bahas tentang badal haji. Karena jahil, dia menyangka, dia mengira bahwa badal haji bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali dia sendiri yang mengusahakan pahala itu. Badal haji, yang haji kan anaknya, kenapa orang tuanya yang dapat pahala? Gitu. Padahal justru itu tafsirnya, itu takwilnya. Wa tabi'a fihi ba'dal madzahib, dan mengikuti sebagian mazhab, pendapat. Kalau kita mendengar istilah mazhab, jangan hanya teringat dengan 4 orang itu, bahwa beliau-beliau yang 4 ini luar biasa, kita nggak ada apa-apanya, ya. Tapi mazhab bukan cuma 4 itu, mazhab belasan bahkan puluhan. Ada mazhabnya Imam Bukhari, mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, mazhabnya Hasan Basri. Bukan cuma 4 itu. Bahwa yang 4 itu yang paling terkenal, iya. Tapi mazhab bukan cuma 4. Mazhab apa sih? Mazhab adalah pendapat. Kok pendapat di muka bumi cuma ada 4? Kalau dalil, iya, dalil cuman qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat, cuman itu dalil. Kalau mazhab puluhan, mungkin ratusan orang pendapat kok. Siapapun kan bisa berpendapat, dan pendapat tentu bisa benar, bisa salah. Kalau pasti benar, ya bukan pendapat namanya, dalil. Yang pasti benar adalah dalil. Syekh Utsaimin dibawakan kepada beliau pendapat Syekh Al-Albani, di mana sebelumnya Syekh Utsaimin memuji-muji Syekh Al-Albani. Lalu dibawakan pendapat Syekh Al-Albani tentang turun sujud, kan berbeda antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Utsaimin. Dengan entengnya, dengan enaknya, dengan mudahnya beliau, ya pendapat beliau. Pendapat beliau memang seperti itu. Apakah kita semua harus mengikuti pendapat beliau? Gitu. Seperti ucapan Imam Syafi'i kemarin, Imam Ahmad, ya.
Ketika pendapat Imam Ahmad berbeda dengan ulama yang luar biasa, Abdullah bin Mubarak. Ini pendapat Abdullah bin Mubarak seperti ini. Dengan enteng beliau menjawab, Abdullah bin Mubarak tidak, lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit, bukan dalil, bukan wahyu. Kalau saya berbeda dengan Abdullah bin Mubarak, memang kenapa? Kalau antum berbeda dengan Abdullah bin Mubarak, berbeda dengan saya, emang kenapa? Namanya juga pendapat. Nah, oleh karena itu, kalau antum mengikuti pendapat seorang ulama, silahkan, tapi jangan menyalahkan teman antum yang tidak mau mengikuti pendapat tersebut, gitu ya. Beda dengan dalil. Ketika teman antum membawakan dalil, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kesepakatan sahabat, tidak berhak bagi antum untuk menolaknya. Adapun ucapan Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, antum bebas. Istilah Imam Malik apa? Istilah Abu Hanifah apa? Dia laki-laki, aku laki-laki. Ya. Mereka laki-laki, aku juga laki-laki. Artinya beliau tidak wajib mengikuti siapapun kecuali qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Jika Allah sudah berfirman, maka aku ini bukan siapa-siapa. Jika Rasulullah sudah bersabda, aku ini bukan siapa-siapa. Jika para sahabat sudah sepakat, aku ini bukan siapa-siapa. Tapi setelah para sahabat, yaitu tabi'in, maka mereka laki-laki, aku juga laki-laki. Dan beginilah manhaj salaf. Murid dengan guru berbeda, senior dengan junior berbeda, enggak masalah. Yang penting jangan berbeda dengan dalil, tunduk terhadap dalil. Ada lagi beliau mengumpamakan, wa rubbama kasara al-bab wa tasawwara al-hitan. Ada kalanya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini mendobrak pintu, menaiki tembok, memukul orang yang berbuat kemungkaran. Yang diucapkan oleh beliau kita saksikan ya, 4 tahun 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang mulai sepi. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara seperti ini. Ya tujuannya baik tentunya. Melarang orang berzina, melarang orang minum khamar, berjudi dan seterusnya. Tapi mereka ini mengambil hak orang lain. Bukan hak mereka diambil. Mestinya hak siapa itu? Mendatangi para pelacur, para penjudi, para pemabuk, diobrak-abrik tempatnya, diskotiknya. Ini haknya siapa? Penguasa. Istilah kita ya polisi, Satpol PP. Diambil oleh saudara-saudara kita. Bolehkah mengambil hak orang? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan jadi fitnah. Coba kalau yang mendatangi tempat-tempat maksiat itu polisi, diam mereka, nggak ada perlawanan. Tapi cuma sekedar ormas, dilawan oleh mereka. Siapa ormas? Tidak berhak kan? Yang berhak polisi, Satpol PP, petugas penguasa yang sah. Wa qadafahum, dilempar, dipukul. Fa in ajabuhu bi kalimatin tas'ubu alaihi, kalau mereka menjawab si orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ini menjadi marah, tersinggung ya.
sara ghadabuhu li nafsihi. Jadilah akhirnya mereka marah, tapi bukan marah karena Allah, marah karena dirinya, merasa tidak dihargai. Saya kan beramar ma'ruf nahi mungkar nih, gitu. Luar biasa kelihayan iblis. Wa min talbisi iblisa 'alal munkiri annahu idza anqara jalasa fi majma'in yasifu ma fa'ala. Ini salah satu tipuan iblis kepada orang yang mencegah kemungkaran. Ini khusus kemungkaran ya. Jalasa fi majma'in, dia duduk di depan jamaah begitu, yasifu ma fa'ala, dia bercerita bagaimana tentang apa yang dia lakukan. Saya begini, saya datangi maksiat itu, saya begini, wa yatabaha bihi, berbangga dia dengan apa yang dia lakukan, melakukan jihad. Waktu itu ada 7 atau 8 orang sedang berjudi, aku datangi ya, aku bubarkan. Dia cerita di depan jamaah dengan rasa bangga. Wa yasubbu ashabal munkar, lalu mencaci maki, menjelek-jelekkan si pelaku kemungkaran itu. Sabbal hadaki alaihim, dengan luapan kemarahan ya. Intinya apa? Bukan karena Allah. Dan setan tahu persis itu. Iblis faham tentang hal ini, terus ditiup-tiup. Ada rasa bangga, ada apalagi jamaahnya bersorak-sorai atau takbir ya, tambah semangat dia untuk mencaci maki pelaku kemungkaran itu dan membanggakan dirinya. Wa yal'anuhum, akhirnya melaknat. Si pelaku kemungkaran itu dilaknat oleh dia. Wa la'allal qauma qad tabu, padahal tidak tertutup kemungkinan pelaku kemungkaran ini sudah bertaubat. Sekarang sudah tidak minum khamr lagi, sudah tidak berjudi lagi, sudah tidak berzina lagi, sudah bukan pengedar narkoba lagi, sudah taubat. Masih dicaci maki, diceritakan. Luar biasa tipuan iblis. Wa rubbama kanu khairan minhu, dan tidak mustahil yang dicaci maki itu, yang dulu melakukan berbagai macam kemaksiatan itu, sekarang lebih baik daripada dia, lebih baik daripada yang sedang ceramah itu, yang sedang bercerita itu, menjelek-jelekkan si pelaku maksiat di masa lalu. Kan itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dicaci maki, dijelek-jelekkan, disebut namanya, dikutuk, dilaknat. Mereka lebih baik akhirnya. Kenapa? Linadamihim wa kibrihi. Ada 2 alasan. Ada 2 alasan kenapa mereka menjadi lebih baik. Justru si fulan yang nahi mungkar ini lebih buruk. Apa? Penyesalan. Si pelaku maksiat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ini sekarang nyesal. Nyesel menjadi germo, nyesel menjadi pelacur, nyesel menjadi pengedar narkoba, nyesel menjadi pezina, pemabuk dan seterusnya. Allah senang melihat orang yang menyesali perbuatan dosanya, bertaubat. Itu alasan pertama. Yang kedua, dia sombong. Si pelaku nahi mungkar ini sombong. Dia membanggakan dirinya, ngobrak-ngabrik kemaksiatan, sambil mengutuk, melaknat, menjelek-jelekkan ahli maksiat. Gara-gara dia sombong,
gara-gara mereka menyesal, akhirnya mereka lebih baik dari dia. Gak ada yang tahu tentunya, hanya Allah yang tahu. Inilah ilmu yang dengan ilmu akhirnya kita tahu, yang dengan ilmu insya Allah kita tidak akan merasa lebih baik. Betul dia jarang ngaji, tapi sepertinya dia lebih banyak mengunjungi ibunya daripada saya. Betul dia orang awam, tapi sepertinya dia lebih banyak sedekahnya daripada saya. Jadi jangan merasa kita sudah ngaji, kita sudah berjamaah, kita sudah mengamalkan sunnah Nabi, pasti lebih baik dari mereka. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Berapa banyak kebaikan yang mereka miliki, kita nggak punya. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Aku nggak bisa seperti Nabi Yusuf. Ya. Aku nggak kuat. Aku nggak bisa kalau diuji seperti Nabi Yusuf. Luar biasa. Padahal beliau jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan termasuk ulul azmi, apalagi Khalilullah. Beliau ulul azmi, Khalilullah, manusia termulia di muka bumi, tapi tidak merasa lebih dari Nabi Yusuf. Ya. Pernah juga beliau berpesan kepada Umar saat Umar berdoa, wahai Umar, jangan lupakan aku dalam doamu. Luar biasa. Manusia semulia beliau masih butuh doa dari orang lain. Umar. Ya. Bahkan terbawa dalam mimpi. Masih ingat mimpi Nabi alaihi salatu wassalam, di mana dalam mimpinya beliau masuk surga. Masuk surga. Di dalam surga beliau menyaksikan istana megah luar biasa. Di depan istana ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Bidadari ini sedang berwudu. Dari sini kita tahu bahwa di surga itu masih ada ibadah. Wudu kan ibadah. Ya. Tapi bagi yang mau, nanti di surga ada di antara kaum muslimin yang rindu, kangen pengen baca Al-Quran, bisa. Atau kangen pengen sholat, bisa. Ya. Tidak wajib. Lalu Nabi bertanya kepada bidadari ini, Nabi mau masuk ke istana yang megah itu. Nabi mau masuk ke istana itu. Sebelum masuk, Nabi bertanya dulu kepada bidadari, ini istananya siapa? Dijawab oleh bidadari, ini istananya Umar bin Khattab. Akhirnya Nabi nggak jadi masuk. Kenapa? Karena aku ingat betapa Umar itu sangat pencemburu. Ya. Kenapa segitunya Nabi padahal itu mimpi? Jawabnya mudah. Seluruh para nabi, para rasul ketika bermimpi, maka itu adalah wahyu. Ketika seorang nabi bermimpi, pasti itu wahyu. Jadi bukan seperti kita, mimpinya pasti wahyu. Kalau kita mimpi mungkin dari diri kita sendiri, dari syaitan. Ada kalanya busra minallah, ada 3 macam mimpi. Ada hadithun nafsi, ada takhwifus syaitan, ada busra minallah. Adapun seorang nabi ketika bermimpi pasti wahyu. Tidak mungkin tidak.
Maka tidak ada satupun nabi yang mimpi basah, ihtilam. Adapun kita laki-laki pasti pernah bermimpi, istilah bahasa kita mimpi basah, mimpi jima, pasti. Nabi tidak ada, dijaga oleh Allah. Seluruh nabi, seluruh rasul. Wa yandariju fi dhamani hadithihi kasfu auratil muslimin. Jadilah ucapannya itu membuka aurat kaum muslimin. Salah satu dosa yang sangat besar adalah membuka auratnya kaum muslimin. Salah satu aurat kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin itu disiksa, ketika kaum muslimin itu dibantai. Ini auratnya kaum muslimin, maka jangan ditampakkan gambarnya, penderitaannya, videonya, jangan. Ini auratnya kaum muslimin. Cukup sampaikan kepada kaum muslimin bahwa saudara-saudara kita sedang dibantai di sana. Mari kita doakan, mari kita bantu. Yang punya kelebihan rezeki kita bantu, cukup. Tidak perlu dengan gambar, video. Itu aurat. Itu membuat kita semakin sedih. Apa iya kaum muslimin itu terlalu bakhil untuk bantu, untuk nyumbang saja harus menyaksikan pembantaian kaum muslimin dulu? Tidak. Kan dulu di masjid-masjid marak tuh penayangan video pembantaian kaum muslimin di Bosnia, di Ambon, Moro, di Patani, di Kashmir. Ini tidak benar. Cukup sampaikan secara berita bahwa kaum muslimin di Bosnia sedang dibantai oleh kufar Serbia waktu itu. Mari kita doakan, mari kita bantu. Bagi para pemimpin, silahkan bantu dengan persenjataan, membantu kaum muslimin yang sedang jihad di sana. Begitu. Li'annahu yu'limu man la ya'lam. Karena dia membikin orang yang tidak tahu jadi tahu. Dia duduk di situ, tadinya nggak tahu si fulan begini-begini. Oh, duduk di majelis itu jadi tahu. Jadi tahu aibnya si fulan begini-begini. Ini kan nggak baik. Nggak baik. Salah satu nikmat ketika kita bergaul, ketika kita bermuamalah, salah satu nikmat adalah kita tidak saling tahu aurat kita, aib kita masing-masing. Ini nikmat. Ya. Coba kalau antum tahu aib saya tahu aib antum, kita nggak akan nikmat. Alhamdulillah antum tidak tahu aib saya tidak tahu aib antum, alhamdulillah. Ini nikmat. Dan jangan mencari tahu aib. Mana ada orang nggak punya aib? Tidak ada. Antum bisa buktikan ketika antum akhirnya tahu aib si fulan begini-begini, ketika ketemu ngobrol nggak enak lagi, nggak nyaman lagi, maka lebih baik tidak tahu. Wasitru 'alal muslimi wajibun mahma amkana. Dan menutupi aib sesama muslim itu wajib dengan segala daya upaya. Tutupi sebisa mungkin. Kita bela saudara kita dengan menutup aib. Ya, walaupun kita tahu persis, jangan sampaikan. Ya. Wa sami'tu an ba'dil jahalati. Ini pengalaman beliau, pernah mendengar langsung. Aku pernah mendengar dari sebagian orang jahil bil inkari, jahil tapi dia nahi mungkar, amma ma'ruf nahi mungkar tapi jahil. Annahu yahjumu ala qaumin ma yatayaqqanu ma indahu. Dia
dia menyerang sekelompok orang yang gara-gara meyakini sesuatu atau tidak meyakini sesuatu. Ini kan urusan keyakinan masing-masing ya. Kenapa sampai diserang seperti itu? Ya karena jahil ya. Padahal tidak tertutup kemungkinan keyakinan satu kaum ini benar ya, ya kita lah yang sedang dialami oleh ikhwan salam ya. Belum lama kan di Lombok diserang begini begitu. Karena apa? Karena keyakinan yang akan di mana lagi ya, ini orang jahil menyerang sekelompok orang yang mempunyai keyakinan dan keyakinannya itu betul. Ya nggak usah jauh-jauh Syekhul Islam. Antum masih ingat sebab terakhir Syekhul Islam di penjara? Masih ingat apa? Mengatakan bahwa talak 3 yang dijatuhkan sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, atau aku talak engkau talak 3, jatuh talak 1, geger, gempar, dan akhirnya dipenjara. Ini sebab khusus, sebab umumnya yang kemarin-kemarin banyak. Kan beliau kan keluar masuk, bukan cuma sekali di penjara. Ini salah satunya. Kenapa? Karena penguasa jahil, sangat jahil. Saking jahilnya penguasa hari itu bersama kaum muslimin, mereka meyakini bahwa ahlu sunnah dibagi. Ahlu sunnah ada 2. Ahlu sunnah wal jamaah itu ada 2. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahlu sunnah itu ada 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari, Maturidiyah mengikuti Abu Mansur al-Maturidi. Nah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Berarti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Atha bin Abi Rabah, Mujahid dan lain-lain bukan ahlu sunnah. Kenapa? Yang nggak kenal dengan Abu Hasan al-Asy'ari siapa? Abu Mansur al-Maturidi ini siapa nggak kenal? Orang belum pada lahir. Bahkan para sahabat nggak ada yang ahlu sunnah. Orang bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Segitunya syubhat dahsyat dari itu ya. Maka karena syubhat yang luar biasa dan beliau menyampaikan dakwah dengan belak-belakan, ya terjadilah apa yang terjadi. Di penjara beliau. Wa yadribuhum ad-darbal mubarrih. Mereka memukul dengan pukulan yang meninggalkan bekas. Ini kan diharamkan. Kita boleh mukul anak kita, kita boleh mukul istri kita, tapi ghairu mubarrihin. Jangan pukulan yang meninggalkan bekas, tidak boleh. Watsurul awani, kemudian memecahkan, ngobrak-abrik perkakas ya persis seperti yang kita saksikan hari ini. Ketika sekelompok orang, sekelompok ormas Islam masuk ke tempat-tempat maksiat, ya diobrak-abrik. Ternyata sudah ada waktu itu. Wa kullu hadza yujibuhul jahlu. Ini semua diakibatkan oleh kejahilan. Karena mereka jahil, tidak berilmu melakukan hal ini. Kalau mereka berilmu, nggak ada. Mana ada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik melakukan hal-hal seperti ini? Nggak ada. Tidak ada. Kalau toh mereka melakukan sesuatu, mengamalkan ilmunya,
itu yang terbesar, yang fokus mereka terbesar adalah syirik. Salah satunya siapa? Syekhul Islam bersama adiknya waktu masih muda, mungkin remaja. Apa? Masih ingat? Menebang pohon, di mana pohon itu dianggap oleh kaum muslimin sekitar mengandung keramat, mengandung begini, ditebang. Ini lebih sunnah daripada ngobrak-ngabrik seperti itu. Untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa pohon ini nggak ada apa-apanya. Kalau pohon ini ada apa-apanya, tentu penebangnya sudah mati, minimal sakit bertahun-tahun, lumpuh. Ini nggak kenapa-kenapa. Dan beliau yakin betul. Maka hendaknya kita yakin, kalau ada pohon misalnya jadi tempat peribadatan dan antum sanggup untuk menebangnya, tebang. Dan tunjukkan kepada semua orang ini nggak ada apa-apanya, dan dengan yakin dan dengan berani tentunya. فَأَمَّا الْعَالِمُ إِذَا أَنْكَرَ فَأَنْتَ مِنْهُ عَلَى أَمَانٍ. Berbeda dengan orang alim ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah kemungkaran, engkau berada dalam keamanan. Maksudnya tidak dipermalukan di depan umum, tidak kita dibikin terlaknat, tertuduh. Itu orang alim seperti itu. Membikin kita apa? Membikin kita sadar. Seperti riwayat yang belum lama kita baca, ketika ada seorang Arab Badui di masjid, apa? Masih ingat? Kencing. Para sahabat sudah mau memukulnya, dan Rasul kata Nabi, stop, ya, jangan putuskan kencingnya, ya. Biar dia selesai kencing dulu, ya. Udah terlanjur, maksudnya di stop kan jadi acak-acakan, ya. Lagi kencing belum selesai udah dipukul, ya. Jadi acak-acak, udah biarin aja, kan jadi satu tempat, kan belum keramik, ya kan, ya paling resep lah. Setelah selesai kencing baru Nabi bicara, dinasihati baik-baik. Namanya Arab Badui, tidak tahu, tidak paham, ya. Luar biasa si Arab Badui ini, terkesan betul dengan ucapan Nabi. Begitu kira-kira, ya. Bukan marah-marah nggak karuan, ya. Sabar, seorang dai itu wajib sabar. Waqad kana as-salafu yatalattafuna fil inkar. Para salaf itu ketika nahi mungkar lembut. Beda dengan berhadapan dengan ahlul bidah, ahlul syirik, ya. Ini ahli maksiat, ya. Diperlakukan dengan lembut supaya sadar. Beliau membawa contoh Silah, seorang tabi'in, ya. Silah bin Usaym, annahu kana ra'a rajulan yukallimu imra'atan. Silah bin Usaym pada satu ketika menyaksikan seorang laki-laki, mungkin anak muda, ya, berbincang-bincang dengan seorang wanita. Ini kemungkaran nih, kemungkaran hari itu. Hari ini barangkali tidak dianggap kemungkaran, ya. Ini jelas kemungkaran, dan bukan suami istri, bukan kakak beradik. Beliau tahu. Faqal, beliau mengatakan, innallaha yarakuma, sungguh Allah melihat kalian berdua, membawa nama Allah. Sataranallahu wa iyyakuma, semoga Allah menutupi aib-aib kami dan aib-aibmu, aib kalian berdua. Enak didengar, membikin orang sadar
membikin orang bertaubat, mengenal gitu. Beda dengan para ahli maksiat yang diobrak-abrik itu, tidak mengenal, kecuali petugas. Sekali lagi, wa kana yamurru biqaumin yal'abun. Satu ketika beliau, ini masih Silah bin Usaim ya, melewati sekelompok orang yang sedang bermain-main. Maksudnya menghabiskan waktu bermain-main, bercanda gitu. Tidak dipakai untuk bekerja, manfaat dunia atau manfaat akhirat, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hadis. Beliau menasihati, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ma taquluna fi man arada safaran. Bagaimana pendapat kalian tentang sekelompok orang yang sedang safar? Safar. Kita semua ini kan sedang safar nih, ya. Sekelompok orang yang sedang safar dalam perjalanan. Fanama tulal lail, malam sepanjang malam tidur, sepanjang malam tidur. Wala'iba tulan nahar, sepanjang siang bermain-main. Mata yaqta'u safarahu, kapan akan sampai, kapan selesai safarnya? Padahal safar itu kata Nabi apa? Qit'atum minal adab. Safar itu sepotong dari azab. Safar itu, mungkin antum membayangkan, ya iyalah safar dulu, ya, naik kuda, naik unta, berhari-hari, kepanasan, kehujanan. Sekarang enak, coba aja antum safar, umroh, haji, atau kemana ya, apalagi di negeri orang, ada aja yang pesawat dilelang, yang kemudian batal penerbangan, yang ada tidur di bandara, ada. Sabda Nabi masih berlaku, walaupun dengan pesawat, walaupun dengan kereta, walaupun dengan bus, ada saja lelah, melelahkan, capek, safar itu ya. Nah, maka orang safar itu pengen apa? Pengen cepat ke tujuan. Dalam perjalanan itu pengen cepat ke tempat tujuan ya. Nah, ini gimana mau sampai? Malamnya tidur terus, siangnya bermain terus, akhirnya dia sadar. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.